Halo sahabat RM, video kali ini kita akan membahas notasi sigma dan jumlah. Perhatikan hal berikut ini. Lambang seperti ini adalah huruf besar Yunani, dibaca sigma berpadanan dengan S, sam, artinya jumlah. Perhatikan jumlah berikut ini. Yang pertama, kita perhatikan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya. Kita beri lambang titik 3 dan seterusnya ditambah 100 kuadrat. Jika ditulis dalam bentuk sigma, maka ini menjadi sigma. Kita lihat dari 1 sampai 100. Kalau kita gunakan di sini I sama dengan 1 sampai 100. Karena dia dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 100. Kemudian karena di sini kita gunakan I, maka di sini juga kita buat I. Dan dia dikuadratkan sehingga kita tulis kuadratnya. Bentuk yang kedua, A1. Ini kita buat variabel A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah dan seterusnya. Kita beri titik 3 ditambah sampai dengan AN. Nah, sekarang kita mau buat dalam bentuk sigma. Sama dengan saja kita buat ya sahabat RM. Nah, sigma I. Kalau kita menggunakan I dari 1 sampai dengan N. Berarti di sini 1 sampai dengan N. Kemudian karena dia A-nya terus tetap, sehingga kita tuliskan dengan A. Tadi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Berarti di sini kita tuliskan I. Karena I-nya dari 1 sampai dengan N. Oke, kita lanjut. Bentuk yang lain. Yang nomor 3. Untuk yang nomor 3. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya. Ditambah sampai 98 misalnya. Jadi kita perhatikan dari 1 sampai 98. Ini sama juga dituliskan dalam bentuk sigma. I sama dengan, tadi dimulai dari 1 dan sampai dengan 98. Kalau kita menggunakan I tentunya. Berarti di sini kita tuliskan I. Contoh yang keempat. Di sini 1 ditambah setengah ditambah 1/3 ditambah dan seterusnya. Misalnya ditambah sampai 1/69. Jadi kita perhatikan pada contoh ini, kita jadikan bentuk sigma. Sigma, kalau menggunakan I, boleh I sama dengan 1. Kita lihat di sini dia 1 tambah 1/2 tambah 1/3. Ini bisa kita buat menjadi 1/1. Berarti I-nya dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 69 sampai dengan 69. Ini satunya tetap 1 ditambah 1 per ditambah 1 per ditambah 1 per dan seterusnya ditambah 1 per. Kalau begitu satunya tetap. Dan yang berganti-ganti adalah 1 sampai 69 ini kita buat dia I. Oke sahabat belajar. Kita masuk ke contoh-contohnya. Ya, ini tadi kita merubah ke bentuk sigma. Yang pertama, kalau ada soal seperti ini, misalnya sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 5 BI. Harus huruf kecil ya, sahabat belajar. Sahabat RM sama dengan B-nya dari 1 sampai 5. Berarti B1 ditambah B2 ditambah B3 sampai 5 ditambah B4 ditambah B5.
Oke, saya kira ini mudah. Contoh yang kedua. Misalnya ada sigma. Kita buat di sini J. Jangan I saja. Ini J sama dengan 1 sampai dengan N. 1 per J. Ini sampai dengan N. Sama dengan satunya tetap tentunya. Sigma tadi jumlah berarti 1 per 1. J-nya dimulai dari 1. Ditambah sigma itu jumlah. 1 per 2. Ditambah 1 per 3. Ditambah dan seterusnya. Ditambah 1 per. Karena sampai dengan N berarti per N. Biasanya seperti ini kita sederhanakan lagi. 1 per 1 itu kan 1. Ditambah 1 per 2. Ditambah 1 per 3. Ditambah dan seterusnya. Ditambah 1 per N. Oke, berikutnya. Contohnya yang ketiga. Contoh yang ketiga. Sigma. Tadi kita sudah menggunakan huruf I, kemudian J. Sekarang kita gunakan huruf K. Sama saja ya, sahabat RM. Di sini misalnya sampai dengan 4. Nah, jadi K-nya mulai dari 1 sampai dengan 4. Kita buat bentuknya yang lebih rumit. Di sini kita tuliskan K kuadrat ditambah 1. Ini huruf K ya, harus huruf kecil, sahabat RM semuanya. Oke, kita selesaikan. K-nya dimulai dari 1. Berarti 1 per K, 1 kuadrat, ditambah 1. Kita lanjutkan. Ditambah, sini K, berarti 2. 2 per 2 kuadrat, ditambah 1. Karena ditambah satunya tetap. Ditambah 3 per 3 kuadrat ditambah 1. Ditambah sampai 4 katanya. 4 per 4 kuadrat ditambah 1. Tentu ini sahabat RM semuanya bisa melanjutkan untuk penyelesaiannya ya. Nah, nanti 1 per 1 kuadrat tambah 1 tinggal dijumlahkan. Ini 1 per 1 kuadrat itu 1. 1 tambah 1. Ditambah 2 per 2 kuadrat 4. 4 tambah 1. Ditambah 3 per 3 kuadrat 9. Ditambah 1. Kemudian di sini 4 per 4 kuadrat 16. Ditambah 1. Sama dengan 1 per 2. Ditambah 2 per 5. Ditambah 3 per 10. Ditambah 4 per 17. Dan seterusnya. Diserahkan kepada sahabat RM untuk menyelesaikannya. Oke ya. Sekarang sifat-sifat notasi sigma. Ya, kita bahas. Ini untuk N besar sama dengan M. Maka, ini perhatikan sahabat RM semuanya, sigma dari I sama dengan, misalnya sama dengan M kita buat ya, sampai dengan N. F, I, nih F, I, ya F, I sama dengan, jadi F, M, ditambah, ya ditambah, N-nya tadi I-nya sama dengan M sampai dengan ke N. Berarti ditambah F, dia ditambah 1. M tambah 1. Karena mulai dari M. Ditambah F. Dan seterusnya ini tentunya M tambah 2. Tadi kan ditambah-tambah 1 dia, sahabat RM semuanya. Ditambah dan seterusnya ini ditambah F sampai dengan N katanya. Sampai N. Ini yang pertama. Kemudian kita membahas bentuk yang lain sifat-sifatnya. Misalnya ada sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N. C, dia konstanta. Misalnya 5, 6, 7, 4, dan seterusnya. Boleh juga
bilangan negatif untuk C-nya ya. Ini sama dengan, ini berarti C ditambah C ditambah dan seterusnya. Nanti ditambah C juga. Ditambah C, tetapi sebanyak N suku karena dimulai dari 1. Nah, berarti sebanyak N suku ini. Ini semuanya N suku. Kita sebut N suku. Berarti sama juga dengan perkalian N dikali C. Ada berapa banyak dia? Tadi kan C semuanya. Sehingga sigma dari, dan ini sering kita gunakan tentunya nanti ya, sahabat RM semuanya. 1 sampai dengan N, C sama dengan N dikali C. Ini akan kita gunakan untuk berikutnya nanti, sahabat RM. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk-bentuk sifat yang lain ya. Bentuk sifat yang lain. Kita masuk ke sifat yang lain, sigma dari. Sigma dari, mau sifat yang kedua atau yang keberapa terserah ya. I sama dengan 1 sampai dengan M. Bentuknya seperti ini. U, I ditambah sigma dari I sama dengan M tambah 1 sampai dengan N. U di sini I sama dengan sigma dari, jadi syaratnya tadi di sini 1 sampai dengan M, kemudian di sini I-nya tadi, M-nya tadi ditambah 1. Jadi I-nya M tambah 1. Kalau betul kalau di sini 5, nanti di sini 6. Di sini 7, di sini 8. Sampai dengan N. Terserah mau sampai berapa ya sahabat RM semuanya. Itu I sama dengan 1. Mulai dari sini. Sampai dengan N. Sampai dengan N. U, I. Ini contoh. Biar lebih mudah. Kita bahas contohnya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 4. Kalau begitu, nanti di sini harus 5. Demikian dia tadi ya, sahabat RM semuanya. UI. UI. Ditambah sigma dari. Ini 4, berarti tambah 1 menjadi 5. Ini tadi M, ditambah 1 M-nya. Gitu, berarti di sini 5. Ya, 5. Kemudian di sini ya sampai terserah mau berapa. Misalnya kita buat sampai 8. Harus sama juga, UI juga dia. Sama dengan sigma dari I sama dengan 1. Karena dimulai dari 1 tadi dan diakhiri dengan 8. Dengan catatan ini harus tambah 1 nanti. 8, jadi UI. Oke, ini dia. Sekarang sifat yang lain kita bahas. Kita masuk sifat yang lain. Sigma dari. Kita buat yang lain. I sama dengan 1. Sampai dengan N. Misalnya. UI. UI sama dengan. Sigma dari. I sama dengan 0. Berarti dia dikurangi 1 di sini. Di sini N kurang 1 juga. Gitu. Ya. U, I di sini ditambah 1. Sama juga dia dengan nanti bagaimana kalau dia, ini tadi kita kurangi 1. Berarti sini kurang 1, di sini ditambah 1. Nah, bagaimana kalau dia di sini ditambah 1, kan begitu. I sama dengan 2. Karena tadi kan dia 1. Sekarang ditambah 1 menjadi 2. Berarti di sini juga ditambah 1. Tetapi yang ini dikurangi 1. Demikian dia, ya sahabat RM semuanya. Contoh, biar lebih jelas, kita bahas contohnya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 5. Yang pertama dikurangi, berarti nanti jadi 0 kita buat ya. Sini UI dulu kita tulis. Ini nanti sembarang rumus ya, sahabat RM semuanya. UI-nya ini kita lambangkan saja. Ini sama dengan yang dikurangi dulu. Berarti sigma
I sama dengan 0. Karena dikurangi 1, maka yang ini juga dikurangi 1, menjadi 4. Dan katanya jadi ditambah 1. I ditambah 1. Sama dengan, kita samakan. Sekarang yang ditambah seperti ini. I sama dengan, karena 1 ditambah 1 menjadi 2. Berarti nanti kalau di sini 2, sini menjadi 3. Dan yang ini menjadi 1. Kemudian, katanya, kalau sudah ditambah 1, maka yang ini juga tambah 1. 4 ya. 4 berarti, ini ya kok 4 ya? 5 ya. 5. 4 kan yang ini. 5 ditambah 1 berarti menjadi 6. 6. Kemudian, katanya di sini dikurangi. Berarti I, kita kurangi 1. Jadi kalau di sini tambah 1, maka di sini tambah 1. Ya. Di sini 1, ini 5 menjadi 2, jadi 6, di sini dikurangi. Sedangkan kalau dikurangi dia, I sama dengan 1, di sini 0, maka dikurangi 1, di sini dikurangi 1, di sini ditambah 1. Oke, sahabat RM semuanya, kira ini cukup jelas ya, cukup jelas. Kita masuk ke bentuk-bentuk contoh-contoh yang lain biar lebih mantap ya, biar lebih mantap, lebih menguasai. Nanti ada latihan yang bisa diselesaikan. Contoh yang pertama kita bahas sigma dari, ini tidak pakai variabel lagi nanti dia. I sama dengan 1 sampai dengan 5. 2. Sini 2. Jadi maksudnya tidak pakai variabel yang ini ya, sahabat taklim semuanya. Sama dengan, ada 5 suku kan begitu. Yang tadi 5 dikali 2. Sama dengan 10, selesai. Yang kedua, kita bahas sigma dari I sama dengan 1. Misalnya sampai berapa kita buat? 8, boleh sampai 8. 3, biar lebih mantap. Ya, berarti ada 8 suku. 8 dikali 3 sama dengan 24. Sangat mudah. Ya. Nah, berikutnya kita bahas contohnya. Yang ketiga. Sigma dari, kita ambil bilangan negatif. Jangan positif saja. Kita coba bilangan negatif. 1 sampai dengan 100. Ini 100 dia. Min 5. Minus 5 sama dengan. Sama juga. Ada 100 suku. Berarti 100 dikali minus 5. Sama dengan minus 500. Oke. Seperti ini dia bentuknya ya. Bisa juga kalau kita buat bentuknya yang keempat. Ini mulai dari 1 saja gitu. Oke, kita rubah ke bentuk I sama dengan. Kita mulai dari 2 sampai dengan 100. Biar jangan 1 saja. Minus 5. Kita ambil minus 5 juga biar bisa membedakannya. Ini sukunya ada 99 karena dimulai dari 2. Berarti 99 dikali minus 5 sama dengan minus 495. Tinggal dikalikan saja sahabat RM semuanya. Ya, saya kira sangat mudah dan sangat jelas untuk menyelesaikannya ini. Sekarang kita buat contoh yang lain lagi. Contoh yang agak rumit yang dibaca dengan sebaik-baiknya. Jika X1 sama dengan 2. Kemudian dia tuliskan X2 sama dengan 3. Berikutnya Y1. X3 ya, jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan minus 1 dan Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2, Y3 sama dengan minus 1. Ini ke bawah ada minusnya. Y3 sama dengan minus 1. Maka hitunglah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3. 3XI dikurang YI ditambah 3. Oke, kita akan selesaikan pelan-pelan ya. Yang pertama, kita gunakan sifat-sifat yang sudah dibahas tadi. Ya, jadi harus menggunakan sifat yang sudah dibahas tadi.
Alternatif penyelesaian, ya. Alternatif penyelesaian. Kita selesaikan, kita tulis dulu soalnya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3, 3xi dikurang yi ditambah 3 sama dengan. Ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara, bisa kita gunakan sifat sigma, bisa juga langsung. Sahabat belajar semua. Coba kita gunakan sifat-sifatnya saja dulu. Sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan 3, 3xi. 3xi ya, bukan 3i, 3xi. Nah, ini dia. Nah, saya hapus dulu ya. 3xi. Jadi di sini 3xi harus sama dia. Dikurangi dengan sigma. Sama juga I sama dengan 1 sampai dengan 3. Yi. Berarti di sini yi juga ditambah. Tambah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3. 3 yang ini. Jadi 3 ini bukan berasal dari sini, tapi yang ini ya, sahabat RM semuanya. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya, atau mau lebih disederhanakan boleh. 3 sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3 xi dikurang. Ini dia sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3 yi ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 3, 3. Nah, sekarang kita pergunakan sifat-sifat yang tadi. 3. Di sini kan xi-nya itu diberitahukan. Di sini berarti kita mulai dari x1, x2, x3 gitu ya. Karena dimulai dari 1 sampai dengan 3. X1 ditambah x2 ditambah x3 dikurangi dengan sigma yi. Berarti kita substitusi nilai-nilai sigmanya tadi. Kalau begitu, y1 ditambah y2 ditambah y3. Kemudian ditambah, ini langsung ya, sahabat RM semuanya tidak cukup. Ada 3 suku, 3 kali 3, 9 langsung. 9. Sama dengan kita substitusi nilainya. Waduh, ini tidak cukup ini. Kita substitusi nilainya, nanti kalau halaman berikutnya tidak kelihatan soalnya. Oke, saya tuliskan di sini. Ya, sahabat RM semuanya. Jadi kita substitusi nilai. 3 dikali X1 diberitahu dalam soal. 2 nilainya. Berarti 2. Ditambah X2 diberitahu di dalam soal. 3 nilainya. 3 ditambah X3 diberitahu nilainya minus 1. Berarti minus 1. Ditambah. Oh, kok ditambah? Dikurang ya. Soalnya kan dikurang. Oke. Kita hapus dulu ini dikurang. Dikurang. Kita substitusi nilainya. Y1. 1 nilainya. Ditambah. Y2. Kita lihat nilainya ada 2. 2. Tambah. Y3. Y3 nilainya minus 1. Minus 1. Ditambah 9. Sama dengan 3 dikali 2 tambah 3, 5. 5 kurang 1, 4. Ya. Nah, dikurang. 1 tambah 2, 3. 3 kurang 1, 2. Ditambah 9. Hati-hati tanda kurungnya, sahabat RM semuanya. Kurung, ini minus, buka kurung seluruhnya. Nanti kalau nggak dikurungi, yang kena hanya satunya aja. 2 dengan minus satunya tidak. Makanya harus diberi tanda buka kurung dan tutup kurung. Sama dengan, ini
menjadi 12. 12 dikurang 2 ditambah 9. Tentu sudah mudah. 12 kurang 2, 10. 10 tambah 9, 19. Ini soal bentuk yang seperti ini ya, sahabat RM semuanya. Latihan lah, ya. Latihan 1, hitunglah. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5. 2K dikurang 1. Nah, nanti dicari penyelesaiannya ya, sahabat RM semuanya. Kemudian nomor kedua, I sama dengan 1 sampai dengan 6. 3I kuadrat. Yang nomor 3, sigma I sama dengan 3. Dimulai dari 3 sampai dengan 5 per 2. 2 per I tambah 1. Ya. Jadi sigma I sama dengan 3 sampai dengan 5. 2 per I tambah 1. Jadi nanti I-nya ini dimulai dari 3. 3 tambah 1 ditambah 2 per. 3 tambah 1. 4 tambah 1 ditambah 2 per. Tambah 1 lagi. Tadi sudah 4 berarti 5 tambah 1. Kemudian diselesaikan. Berikutnya. Yang nomor 4. J sama dengan 2. Sampai dengan 5. J tambah 1 kuadrat. Kalau begitu nanti J-nya mulai dari 2. 2 tambah 1 kuadrat. Ditambah. Tambah 1. Jadi 3 tambah 1 kuadrat. Dan seterusnya. Kemudian yang mirip dengan contoh yang terakhir. Jika AI ya. I-nya mulai dari 1 sampai dengan 100 ya. Jika sigma I sama dengan 1 sampai 100. AI sama dengan 60. Diberitahukan seperti contoh yang terakhir. Dan I sama dengan 1 sampai dengan 100, BI sama dengan 11. Jadi lihat sahabat RM semuanya harus sama dia. I sama dengan 1 sampai 100, I sama dengan 1 sampai dengan 100. Kalau nggak sama disamakan dulu. Jadi ada sudah contohnya. Sama dengan 11. Maka hitunglah sigma I sama dengan 1 sampai dengan 100. 2AI dikurang 3BI ditambah 4. Jadi nanti bisa menggunakan aturan sifat-sifat aturan sigma tadi. Sigma I sama dengan 1 sampai 100, 2AI dikurang. Sigma I sama dengan 1. Sigma I sama dengan 1 sampai 100, 3BI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 100 ditambah 4. Kemudian gunakan sifat-sifat aturan sigma tadi bagaimana untuk selanjutnya. Ini seperti contoh yang terakhir tadi.